Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya, masih sehat juga ya nak ya? Ini ceria saya lihat tampaknya ya. Tetap juga ibu ingatkan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, kemudian hindari keramaian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Siapa gilirannya yang pimpin doa hari ini? Saya Bu. Oh, glad see. Yuk nak. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ini saya cek kehadiran dulu ya. Dari partisipan saya lihat sebenarnya sudah hadir semuanya. Yang ada masih ingat pelajaran pada pertemuan yang lalu? Mengenai skala suhu Bu. Coba, masih ingat berbandingan skala suhu pada 4 termometer itu nak? Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin yaitu 5:4:9:5 Bu. Bagus sekali. Nah, untuk materi ini kita mau belajar mengenai pemuaian pada zat padat ya. Tapi pada zat padatnya pun kita hanya membahas sampai materi pemuaian panjang. Sebelum saya masuk ke materinya, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, peserta didik dapat mendeskripsikan definisi pemuaian melalui tayangan video dengan benar dan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang melalui tayangan PowerPoint dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peristiwa-peristiwa pemuaian panjang melalui tayangan PowerPoint dengan kritis dan kreatif. Berikutnya, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pemuaian panjang melalui tayangan PowerPoint dengan kritis dan kreatif. Yang terakhir, di sini peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh kalor terhadap pemuaian zat padat melalui diskusi kelompok dengan baik dan jujur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau tanya, kalau misalnya nak kamu melewati jalan ya, ada melihat mungkin kabel listrik, kabel telepon ya, itu melengkung. Pernah lihat seperti itu? Nah, itu kenapa dibuat melengkung? Ada yang tahu? Nggak ada ya, oke. Nah, sebelum kita mau masuk ke definisi pemuaian, Ibu mau tampilin video dulu. Pernahkah kalian mengalami peristiwa berikut? Ketika air dalam termos dituangkan ke dalam sebuah gelas kaca, maka gelas kaca tersebut retak. Ini terjadi karena gelas tersebut mengalami pemuaian. Perlu diketahui bahwa tidak semua gelas mengalami proses seperti ini. Untuk mengetahui pemuaian lebih dalam, perhatikan penjelasan berikut. Bagian pertama, pemuaian zat padat. Jika suatu benda padat dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, ukuran panjang, luas, dan volume benda bertambah. Ada kira-kira yang mau menyampaikan pendapat mengenai video itu? Ayo Bu. Coba deh ya. Tadi tuh Bu, kenapa bisa gelasnya sampai pecah kayak gitu Bu? Kira-kira ada yang mau menjawab? Kalau Ripka ada jawabannya? Karena dia memuai jadi pecah gitu Bu. Iya, benar ya. Bagus sekali jawaban dari Ripka ya. Tadi bahwa benarlah karena gelas tersebut kenapa bisa pecah, itu karena dia mengalami pemuaian. Siapa yang bisa menyatakan definisi pemuaian? Pemuaian itu Bu pertambahan panjang suatu benda karena adanya perubahan suhu. Bagus sekali, iya. Oke, pemuaian zat itu merupakan bertambahnya ukuran suatu zat karena akibat perubahan suhu ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini ada alat namanya alat Motion Block ya. Motion Block ini fungsinya untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang. Nah, kemudian
Ini ada peristiwa pemuaian. Jadi pada malam hari kondisinya seperti ini, lihat di gambar. Terus pada siang hari kondisinya seperti ini. Nah, kenapa dibuat sambungan rel kereta api yang satu dengan yang lain itu bercelah? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba Grace. Itu dibuat bercela, Bu, biar nggak membengkok pada siang hari karena mengalami pemuaian, Bu. Bagus sekali. Ini tahu gambar apa ini? Gambar? Kawat listrik. Ya. Ada yang tahu ini kenapa? Kenapa dibuat melengkung? Coba Grace. Jadi, Bu, itu dibuat melengkung agar pada malam hari tidak putus karena mengalami penyusutan, Bu. Oke, bagus. Iya, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok yang nanti kamu lihat. Ini ada materinya, kamu baca. Ya, terus langkah kerjanya ini ada kamu baca juga. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan analisis ini kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ya, cari jawabannya boleh. Kumpulkan informasi di internet boleh, di buku, di bahan ajar, kemudian catatkan nanti di catatanmu atau boleh diketikkan. Oke, silahkan sekarang berdiskusi pada kelompok masing-masing. Oke, baiklah, sudah habis waktunya. Sekarang kita mau presentasi. Yang kelompok 1, siapa kelompok 1? Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. 1. Koefisien muai panjang artinya pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter. Semakin besar angka koefisien mulai panjang, maka pertambahan panjang suatu logam juga akan lebih besar. Jadi, koefisien muai panjang mempengaruhi pertambahan panjang logam. Nah, coba sekarang yang kelompok 2 ya. Yang kedua, yaitu tembaga. Karena angka koefisien muai panjangnya lebih besar daripada koefisien daripada baja. Oke, bagus ya. Ini sekarang kita masuk ke kelompok 3 ya. Siapa perwakilan kelompok 3? Saya, Bu. 3. Bahan bangunan Menara Eiffel terbuat dari baja dan besi. Baja dan besi Menara Eiffel memuai ketika matahari di musim panas menyentuh Menara Eiffel. Baja dan besi memiliki angka koefisien muai panjang yang cukup besar, sehingga ketika di musim panas Menara Eiffel bertambah tinggi. Ya, kita mau simpulkan dulu hasil diskusi kita ya. Kalau tadi bahwa kenapa Menara Eiffel tadi beda ketinggiannya di musim dingin dan di musim panas, itu karena bahwa di musim dingin ya struktur bangunannya itu koefisien muainya berbeda. Jadi seperti di awal tadi Bu bilang bahwa jika benda memiliki koefisien muai yang berbeda, maka dia akan berbeda pula pertambahan panjangnya. Seperti itu. Ada lagi yang belum dimengerti dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti, terima kasih ya. Oke, nah sekarang kita mau refleksi dulu kegiatan dari awal sampai akhir ya. Nah tadi coba di awal definisi pemuaian. Coba Grace. Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda karena mengalami perubahan suhu, Bu. Kabel listrik kenapa tadi dibuat melengkung? Supaya menghindari? Supaya kabel listriknya tidak putus malam hari dan menyusut kabelnya. Oke, bagus. Ripka, kenapa tadi rel kereta api dibuat harus bercelah satu sama lain? Karena Bu, ketika nanti pemuaiannya Bu, nanti agar rel KTP-nya tidak membengkok Bu. Iya, bagus sekali. Oke, sekarang kita mau apresiasi dulu. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok anak-anak Ibu yang telah melakukan pembelajaran dan berdiskusi dengan baik pada hari ini. Mari tepuk tangan.
Nah, untuk pembelajaran pada selanjutnya, minggu depan, kita akan ketemu dengan materi pemuaian luas dan pemuaian volume. Ibu harap anak-anak ibu baca dulu materinya ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.